Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang Allah rahmati, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini alhamdulillah kami dipertemukan dengan salah satu penggerak di Sunterjaya ini, tokoh-tokoh yang sangat karismatik. Insya Allah beliau sibuk waktunya gitu. Tidak mudah untuk ditemui, tidak mudah untuk dimintai waktunya gitu. Makanya kami kesini juga sebelumnya minta izin dulu. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sahabat sekalian yang saya banggakan, pada hari ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Kiai Haji Mardani SAG, yang kebetulan beliau juga sebagai salah satu penggerak ukhuwah subuh. Jadi insya Allah nanti kita akan lebih banyak menggali dari beliau, sehingga apa, para sahabat di sana bisa ngambil hikmahnya. Apa sih yang mesti dilakukan? Apa sih yang mesti dikerjakan ketika kita sedang, ya terutama mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu walaupun dalam kondisi yang ya sedikit mepet waktu mungkin. Gini Kiai, pertama kali yang ingin kita bagi ke sana dengan para sahabat-sahabat yang lain di sana, kiat-kiat apa sih yang bisa diambil hikmahnya oleh para sahabat di sana tentang untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya, apalagi kalau subuh ya Kiai, dengan waktu yang sangat nggak semua orang bisa lah. Kalau bahasa saya ambil dari Ki Nasihin Zain itu hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan yang bisa ikut dalam kegiatan subuh keliling. Nah, ini barangkali sebagai orang yang pernah termasuk pertama kali menggerakkan ukhuwah subuh itu, barangkali Kiai punya kiat-kiat tertentu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la nuhsi sana'an alaihi kama asna ala nafsih walahul hamdu hatta yarda walahul hamdu idza radiya walahul hamdu ba'da ridha, amma ba'du. Pak Kiai Hasbullah Ahmad, Ketua NU Sunterjaya yang terhormat. Amin. Sebenarnya kiat-kiat itu adalah ajaran dari guru-guru dan orang-orang tua kita juga. Kita cuma ngikutin petunjuk-petunjuk beliau. Antara lain diajarkan oleh beliau itu hablum minallah menjadi prioritas utama kita. Dalam hablum minallah yang terpenting ya sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu punya kualitas yang istimewa kalau kita laksanakan selalu berjamaah. Karena Rasulullah SAW sukses membina umat manusia dalam tempo hanya 23 tahun, antara lain dengan konsep sholat berjamaah itu. Jadi sholat berjamaah itu hakikatnya adalah membawa sifat-sifat sholat keluar sholat. Ya maknanya kalau sholat kita berjamaah di dalam sholat, maka di luar sholat kita juga kudu berjamaah. Itu kira-kira. Jadi konsep sholat berjamaah, orang tua-tua kita dulu melatih kita masih kecil dulu, disiram masih kecil kan, dibangunin ya sama orang tua kita, sama digaplok katakan, digaplok gitu. Itu sebenarnya yang menginspirasi. Kemudian di Sunter ini yang menginspirasi bukannya saya Kiai, itu presiden pertama Kiai Abdullah Sani ya, almarhum Kiai Abdullah Sani bekerja sama dengan Presiden Kiai Ahmad Fauzi. Ya, sementara kita di sini menunggu, rupanya orang tua kita Al Mukarram Papa Haji Sutio
juga sudah lama menantikan itu doa beliau. Jadi beliau sudah lama berdoa rupanya. Jadi doa Pak Haji Sutio, gerakan Presiden almarhum Abdullah Sani dengan Presiden Ahmad Fauzi, sama doa saya gabung. Makanya ketemu dengan Kiai gitu. Ada satu hal yang menarik sebenarnya ya. Ketika kita bicara tentang subuh, forum subuh, silaturahim subuh, di mana yang tadinya hanya beberapa masjid sekarang kan sudah sampai sekelurahan Sunterjaya ini. Bahkan sempat kita di luar dari kelurahan ini, seperti Sumur Batu gitu. Nah, Kiai, para sahabat itu yang di sana itu pengen tahu sebenarnya, karena gini, tidak semua orang punya jiwa penggerak, tidak semua orang punya karakter untuk, ada orang pemimpin tapi dia tidak bisa untuk menggerakkan entah strukturnya, entah di bawahannya, apalagi masanya gitu. Nah, ini satu hal yang sangat menarik apa yang disampaikan oleh Kiai, bahwa tuntunan orang tua dulu, termasuk tadi apalagi Kiai. Nah, itu satu hal yang mesti kita ambil para sahabat yang di sana, tentang bagaimana petuah-petuah orang tua, nasihat-nasihat orang tua itu mesti kita. Kadang memang orang tua itu nyuruh kita dengan cara yang galak kadang-kadang, tetapi di luar itu sebenarnya ada hikmah yang bisa kita ambil, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Kiai. Nah, untuk selanjutnya Kiai, ini kan sudah berjalan nih, bahkan ukhuwah subuh ini sudah sampai ke level DKI Jabodetabek. Kemarin sempat kita gabungan dengan seluruh DKI, seluruh Jabodetabek. Bahkan kita termasuk jamaah yang terbanyak. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Kapolres datang, kemudian Kapolda juga menyampaikan sambutannya, kata sambutannya. Nah, ini kedepannya Kiai, apa sih yang mesti dilakukan gitu loh, supaya ini nggak berhenti sampai di sini saja gitu loh. Artinya kita terus berkesinambungan gitu. Barangkali untuk generasi-generasi, namanya kepengurusan, namanya kegiatan itu mesti berkesinambungan terus. Insya Allah ke depan kita tetap berpegang kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh para guru-guru orang tua-tua kita, bahwa pijakan utama kita adalah tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan akhlakul karimah. Jadi terima kasih kepada Kapolsek Tanjung Priok yang kemarin waktu kita hadir. Ya, jadi ke depan kita bukan cuma harus teguh sabar di dalam mempertahankan posisi kita sekarang sebagai hamba Allah, mempertahankan posisi kita sebagai hamba Allah yang berharap semoga kita diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari harokah beliau. Karena setelah beliau wafat, tidak akan ada lagi diutus Nabi setelah beliau. Afain mata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Rasulullah sudah wafat, kita tidak ikut ambil bagian gitu? Wa may yanqalib ala aqibaihi falay yadurrullaha syai'a. Jadi siapa yang tidak ikut ambil bagian di dalam menyebarkan kebaikan ini, kemanfaatan ini, falay yadurrullaha syai'a, bagi Allah nggak masalah. Ya, nanti Allah akan depak kita, Allah tendang kita. Wa sayajzillahu syakirin, Allah akan pilih yang lain. Lah daripada dipilih yang lain, mending kita sabar, kita eksis di sini, terus mohon kepada Allah, kepada Rasulullah, supaya kita tetap dipertahankan, kita, diri kita, keluarga, keturunan semuanya, semoga tetap menjadi bagian perjuangan Rasulullah berdasarkan yang diajarkan para wali, para guru-guru kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Gitu Kiai.
Nah, itu para sahabat. Jadi ya, ada satu hal yang bisa digarisbawahi bahwa kita harus ngambil bagian. Jadi ketika kita ingin supaya masyarakat agamis, maka kita ambil bagian untuk di jalan dakwah, begitu Kiai? Iya, betul. Menyebar dakwah itu nggak harus ngaji, tidak, tetapi mengajak orang untuk berbuat baik, menyelamatkan orang dari berbuat salah, itu sudah satu kebaikan yang kita tebarkan gitu. Nah, Kiai gini, banyak di antara kita teman-teman, bahkan saya juga kadang-kadang dapat masukan dari teman-teman di sana gitu, bahwa apakah nanti kedepannya ada perubahan kegiatan? Misalnya gini, kegiatan itu kadang seperti sekarang ini kan lagi mulai ada apa namanya, perubahan dari yang tadinya mungkin semi formal, sekarang sudah mulai formal nih. Nah, barangkali ke depan ada lagi juga para sahabat, teman-teman yang ngasih masukan ke saya supaya itu lebih fokus untuk pengajian misalnya. Ya. Intinya kita al-akhdhu bil jadil aslah wal muhafadzatu alal qadimil salih, tetap kita pertahankan. Ada hal-hal baru yang terbaik, kita ambil. Hal lama kita pertahankan yang baik-baik gitu. Jadi kita tidak kaku. Kalau itu hal-hal itu merupakan hal yang terbaik, maka kita laksanakan, misalnya ditambah pengajian dan lain sebagainya. Tapi intinya 6 gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu prioritas utama, ya. Gerakan dakwah antara lain, karena dakwah inilah yang menyebabkan umat Nabi Muhammad disebut umat terbaik. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi karena amar ma'ruf nahi munkar beriman. Kalau ditinjau dari sisi ukuran ibadah, kita nggak bakalan mampu mengejar umat terdahulu. Jadi kalau untuk ukuran dakwah itu kan gampang, cuma ngajak orang, ya, mengajak orang, menyeru. Jadi nggak perlu jadi alim pun bisa ngajak, ayo kita sholat subuh. Gitu Ki. Jadi boleh ditambah pengajian, boleh kalau itu lebih baik gitu, asal pengajiannya jelas. Jangan sekarang pengajian yang kagak ada riwayat gitu Ki. Gitu kan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu kan jelas. Sekarang ini banyak saya dengar dari kawan saya Dr. Bahrudin, ya, beliau katakan anak-anak sekarang kalau mau nulis tesis gitu ya, jangankan tesis, skripsi lah, apalagi disertasi ya, itu dikasih limit. Jadi harus menggunakan referensi yang ditulis oleh penulis mutakhir saja. Jadi kalau penulis klasik semacam Al-Ghazali dan seterusnya sudah tidak boleh lagi masuk referensi. Ini kan bahaya gitu. Itu boleh dibilang penggiringan opini yang boleh dibilang harus kita koreksi dan perbaiki. Jadi kalau kita insya Allah hal-hal lama yang masih bagus kita wajib pertahankan gitu. Yang baru, yang terbaik kita ambil. Jangan yang lama pasti jelek, nggak bisa gitu Kiai. Ya, makin menarik para sahabat sekalian, perbincangan kita, obrolan kita. Nah, tadi di antara keberhasilan Rasulullah tadi disampaikan Kiai, itu ada beberapa aspek, termasuk 6 hal tadi. Boleh di apa namanya, jabarin lebih jelas biar apa namanya para sahabat di sana juga paham. Iya, insya Allah di Hayatus Sahabah ya, yang itu dikritik oleh beberapa orang, tapi saya yakin hasil penelitian para ilmuwan. Pertama, Rasulullah dengan sahabat itu yakin dengan kebenaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi siapa yang ingin bahagia, dia harus ikut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa mengikut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahagianya sebentar aja di dunia ini. Semu.
Bisa senang, tapi ya semu aja. Fir'aun kayak apa dia suksesnya turun-temurun raja, tapi nggak sempurna. Korun kayak apa jago kayanya, nggak sempurna. Mau yang miskin, apalagi gitu ya. Jadi tanpa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sekaya apapun, setinggi jabatan apapun, nggak bakalan sukses. Hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kunci gitu. Nah yang kedua, berjamaah. Jadi sholat 5 waktu berjamaah menjadi pola utama untuk membina umat manusia berjamaah. Kita bukan hanya bagaimana menyatukan sesama muslim bersaudara, bahkan kita harus mampu hidup di dunia ini berbagi kepada makhluk halus gitu. Jadi makhluk halus dia punya blok area, kita punya blok area. Jangan ganggu area mereka. Mereka nggak boleh ganggu kita. Kalau mereka ganggu kita, silakan, memang tugas mereka begitu. Tapi kita jangan terpancing dengan gangguan mereka. Itu yang disebut akhlakul karimah. Jadi kalau orang itu non muslim, tidak mau terima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu hak mereka, nggak masalah. Kita nggak akan ganggu mereka, dan kita harus berkompromi agar mereka juga tidak mengganggu kita. Karena itu jangan ganggu kepentingan mereka selama kepentingan kita tidak mereka rusak. Nah itu. Jadi kalau mereka rusak kepentingan kita, kita masih bisa mengkompromikan. Kenapa? Karena surga mereka di sini gitu. Kalau surga kita di sini dan di sana itu. Makanya sholat berjamaah itu pola. Jadi siapa yang kepengen bahagia dunia dan akhirat, sholat berjamaah jangan ditinggal. Terutama laki-laki gitu. Di masjid jangan tinggalkan itu. Itu nggak bisa ditawar gitu. Sampai Nabi kata la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kalau kita pakai letter lek aja itu kan kasar. La tidak solata, solat. La solata li jaril masjid, bagi jaril masjid kan ya. Illa fil masjid, kecuali fil masjid. Itu kalau saklek begitu kan kagak ada sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid gitu. Memang kalau kita kembali ke guru-guru kita kan di sana dikasih apa namanya, ada takdir la sihhata gitu kan ya, la kamala gitu, enggak sah, enggak sempurna. Coba kalau kembali ke letter lek gitu kan. Jadi sholatlah berjamaah. Jadi kalau sholat kita berjamaah, doanya berjamaah, makan berjamaah, kerja berjamaah, nanti masuk surga pun berjamaah. Begitu kata Quran. Bahkan orang neraka aja berjamaah gitu kan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Makanya berjamaah itu jangan ditinggal itu. Nah yang ketiga, ilmu itu jangan ditinggal. Nabi Muhammad itu kalau satu hari tidak bertambah ilmunya, maka matahari pagi biar nggak berkah untuk beliau. Nah kita kan mengaku umat Nabi, maka setiap hari harus bertambah ilmu kita. Ya, minimal di rumah itu ada taklim lah, di rumah itu 2,5 jam gitu. Jadi kalau di rumah ada taklim 2,5 jam, pokoknya mau masukkan ilmu, memasukkan iman, memasukkan akhlak ke dalam hati kita, itu mesti. Dan zikir, ilmu ma'azikir. Man la wirdun fahuwa kirdun. Apa begitu katanya kata. Yang nggak punya wirid monyet gitu. Nah, jadi kalau kita kepengen sukses, wirid gitu. Karena wirid. Nah itu kita punya teman namanya Bang Ahmad Zoro. Itu Ahmad Zoro sakti. Luar biasa. Amalannya apa? Kulne rukune bardan wasalaman ala Ibrahim. Diamalin setiap apa? Padahal ayatnya kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, tapi dibilang kulne rukune bardan wasalaman ala Ibrahim. Dibaca setiap salat. Kata gurunya, lu baca aja sebanyak-banyaknya habis salat, ntar akan bermanfaat suatu saat. Bener. Waktu dia show, wah bener-bener api dipegang sama dia di kolong gitu. Makanya banyak perawan yang naksir sama dia. Coba. Itu kan ilmu ma'azikir gitu. Dan Rasulullah itu zikirnya nggak tanggung-tanggung gitu ya. Jadi sahabat-sahabat itu luar biasa. Siang jadi pendekar, malam jadi pendeta, jadi rahib itu. Kemudian ikramul muslimin itu penting. Yang keempat, jadi memuliakan sesama muslim itu sangat penting. Jangan dilihat tuh orang ini miskin nih nggak usah dihormatin. Nggak bisa.
kita harus muliakan semulia-mulianya gitu. Kalau kita bisa memuliakan saudara-saudara kita, sampai kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu nggak dianggap beriman sebelum kamu mencintai saudaramu yang mukmin seperti mencintai dirimu sendiri. Sampai begitu. Jadi kalau kita mampu menghormati orang, siapa aja kita hormatin, mulut kita manis, teman kita banyak, insya Allah. Tapi kalau kiai aja kita hina, pejabat aja kita maki, lah apalagi orang itu susah, bisa kita injek-injek. Lah kalau itu akhlak kita, jangan harap kita sukses gitu. Jadi Orang juga nggak akan bisa ikut kita. nggak bakalan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Gitu. Kalau kita kasar, siapa yang mau berteman sama kita? Nah, yang kelima itu ikhlas. Kita sholat subuh nih ikhlas. Nggak ada loh yang dari rumah niat sholat subuh pengen apa-apa, nggak ada. Nasi uduk. Nasi uduk itu cuma tambahan. Tambahan sama dengan surat Al-Anfal. Al-Anfal itu artinya nafilah, tambahan. Jadi perang dalam Islam itu bukan bertujuan merampas harta, bukan. Tapi mempertahankan diri kita supaya eksis kita ada di pihak Allah dan Rasulullah. Ketika orang kemudian nggak senang itu, lah kita mempertahankan itu. Karena kita mempertahankan kebenaran di atas kebenaran, Allah bela. Nah, ketika Allah bela kita menang, musuh kemudian lari kabur, meninggalkan harta. Hartanya itu namanya Al-Anfal, tambahan hadiah, gitu. Itu Garansi. itu. Jadi bukan merampas gitu ya. Itu jadi ikhlaslah di dalam berjuang. Kalau kita ikhlas dalam berjuang karena Allah. Ya, man kana yasna'u lillah fallahu lahu. Siapa yang melakukan sesuatu untuk Allah, nanti Allah untuk dia. Gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk yang lain, ya nanti Allah juga akan marah. Enak aja lah gua lu duain. Bini kita aja marah, gitu-gituin gitu ya. Iya. Nah, yang terakhir yang terpenting itu dakwah. Itu terpenting. Jadi dakwah itu kalau tidak ada dakwah, percuma sholat, percuma zakat, percuma haji, percuma bikin bangunan, percuma bikin jalan, percuma bikin gedung kalau nggak ada dakwah. Kenapa? Kerusakan di mana-mana. Tapi dengan adanya dakwah, yang rusak menjadi baik, yang salah menjadi benar. Makanya 6 prinsip itu, keyakinan kebenaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjalankan sholat 5 waktu berjamaah, ilmu yang harus bertambah, ditambah pengamalan ilmunya, dizikirkan terus, dan memuliakan sesama muslim kita dengan ikhlas yang tulus, ditambah khuruj dakwah fi sabilillah. Seperti sahabat-sahabat itu, mereka keluar dari rumah masing-masing mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. 6 prinsip ini yang sangat sederhana, mudah kita laksanakan, murah kita laksanakan, dan lezat kita laksanakan, itu akan membawa kebahagiaan kita. Kira-kira gitu, Kiai. Ya. Ada satu ini Kiai, yang tadi ya, dakwah tadi. Karena gini, pemahaman sahabat di sana, namanya dakwah itu harus ceramah, harus itu loh. Nah, ini lebih detailnya itu kadang memaknainya itu yang salah. Jadi, sehingga orang itu kalau mau berdakwah ya mesti ceramah atau jadi khotib atau padahal yang namanya ceramah itu idealnya seperti apa, Kiai? Iya. Namanya da'a, memanggil, menyeru. Tukang azan itu dakwah. Iya kan? Tukang doa juga dakwah. Jadi dakwah itu cuma ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi menyeru, mengajak, cuman ngajak. Kalau ngajak itu nggak perlu ilmu juga nggak apa-apa. Yuk kita sholat subuh, ntar ada Kiai Hasbullah. Jadi nggak usah ceramah, malah ceramah itu bahaya. Jadi kalau kita ceramah, kita nggak bisa mengamalkan apa yang kita ceramahin juga Allah marah gitu. Kabura maktan. Nah itu kabura maktan indallah Antaqulu ma la taf'alun. Iya, kita bisa ngomong tapi kita nggak amalin, itu Allah marah gitu. Jadi enakan ngajak, ayo kita ikut, itu insya Allah pakai uang boleh ya,
pakai doa boleh, pakai tenaga boleh, pakai handphone boleh, pakai apa saja boleh. Yang penting ngajak orang. Kalau kita nggak ngajak orang, Kiai, kalau kita nggak ngajak orang ke jalan Allah, suatu saat kita akan diajak oleh orang. Kalau cuma diajak mancing masih mendingan dikit. Ya. Ya kita mancing masih mendingan dikit. Kalau kita diajak mabok, coba bayangin. Jadi kita tidak berdakwah, suatu saat kita akan didakwahin sama orang. Ya kalau kita didakwahin sama kiai, enak. Lah kalau kita didakwahin sama tukang judi, coba. Nah, yaudah kita main jepitan kuping aja dikit-dikit. Kita kagak mau, kita terus coba dimotivasi begitu. Gimana? Nah, daripada begitu mendingan kita aja yang ngajak. Lagi kalau kita nggak ngajak orang untuk amar ma'ruf nahi munkar, berarti kita keluar dari lingkaran Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Karena setelah Rasulullah itu tidak ada lagi diutus Nabi. Kalau dulu umat itu rusak, serusak-rusaknya, Allah utus Nabi. Ya. Baik, Nabi meninggal rusak lagi, diutus lagi. Nah sekarang Nabi yang terakhir udah nggak ada lagi, nggak diutus lagi. Udah kayak rusak kayak apa juga nggak diutus lagi gitu Kiai. Itu para sahabat, jadi ternyata ada 6 hal tadi yang bisa menjadi kunci sukses kita berdakwah. Tadi juga dijelaskan lebih detail, ternyata dakwah itu nggak harus berpidato, nggak harus ceramah, enggak. Sesuai dengan porsinya gitu. Iya, betul. Ada seorang pedagang bisa berdakwah dengan dagangannya dengan cara apa? Jujur. Betul. Menceritakan tentang dagangannya dengan apa, jelas, detail, tidak manipulasi. Ada orang bisnis juga bisa berdakwah dengan bisnisnya, tergantung porsinya, tergantung dia sebagai apa gitu. Ada petani bisa berdakwah di jalan bertaninya. Nah itu para sahabat, sehingga setelah kita bicara dengan Pak Kiai Haji Mardhani, ternyata banyak hal yang bisa kita ambil, termasuk tadi 6 kunci sukses untuk kita bisa berdakwah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat para sahabat di sana. Demikian perbincangan kami, ya ngobrol-ngobrol dengan Kiai Haji Mardhani. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Ranting Nusa agar siarnya lebih luas lagi sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke sana. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.